Hai semua, salah satu jenis logam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia adalah steel atau baja. Baja digunakan secara luas dalam berbagai industri. Dan menurut penelitian, jumlah konsumsi baja suatu bangsa dapat dijadikan indikator tingkat kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Negara-negara maju umumnya membutuhkan 700 kg baja per jiwa per tahun. Dan berikut adalah proses singkat pembuatan baja. Baja atau steel adalah jenis logam paduan yang terbuat dari besi dan unsur karbon. Unsur karbon inilah yang banyak berperan dalam peningkatan performa. Perlakuan panas dapat mengubah sifat baja dari lunak menjadi keras. Baja merupakan material yang banyak digunakan dalam berbagai industri, seperti konstruksi bangunan, pembuatan kapal, otomotif, dan banyak lagi. Baja juga merupakan 100% bahan daur ulang yang efektif. Meskipun berkali-kali didaur ulang, kualitasnya tidak akan menurun, dan hal ini membuatnya menjadi salah satu material daur ulang paling populer di dunia. Untuk membuat baja, membutuhkan beberapa material mentah seperti biji besi, namun produksi baja tidak akan mungkin terjadi tanpa penggunaan batu bara dan kokas. Kokas digunakan sebagai bahan bakar dan produksi dalam peleburan biji besi. Saat kokas digunakan, akan menghasilkan panas, namun dengan sedikit asap. Oleh karena itu, batu bara akan diubah dulu ke dalam bentuk yang lebih efisien, yang disebut coke atau kokas. Proses pembuatan kokas, yakni dengan memasukkan batu bara ke dalam oven. Di dalam oven, batu bara dipanaskan selama 18 jam dalam suhu 2400 derajat Celcius. Setelahnya, batu bara yang masih panas dan membara akan dikeluarkan dari oven, kemudian didinginkan dengan cara disiram dengan air, sehingga berubah menjadi kokas. Selain kokas, material alternatif untuk pembuatan baja yakni taconite. Taconite adalah biji besi berkualitas rendah. Ketika biji besi bermutu tinggi berlimpah, maka taconite ini dianggap sebagai batuan sisa dan tidak digunakan. Tetapi ketika pasokan biji besi bermutu tinggi menurun, maka industri mulai menggunakan taconite sebagai sumber daya. Taconite nantinya akan dihancurkan sampai menjadi ukuran-ukuran kecil. Setelah itu, taconite dipisahkan dari material besi dan material lain menggunakan magnet yang sangat kuat. Material besi ini selanjutnya akan dipanaskan dan dibentuk menjadi berukuran kelereng yang disebut dengan pelet. Ketika pelet selesai dibuat, material lain yang perlu disiapkan adalah batu kapur, yang mana fungsi batu kapur adalah untuk memisahkan impurities atau pengotor. Ketika semua material untuk baja selesai disiapkan, maka proses selanjutnya adalah memasukkan kokas, pelet, dan batu kapur ke blast furnace atau tungku pembakaran. Furnace diberi gas dan udara panas, di mana gas dan udara ini akan membakar kokas di dalam furnace hingga suhu 2700 derajat Celcius. Kokas yang terbakar kemudian memanaskan dan mencairkan pelet menjadi molten iron atau besi cair. Sedangkan batu kapur yang meleleh di dalam furnace akan naik di atas molten iron, membawa impurities dan membentuk slag. Nantinya molten iron akan dikeluarkan dari furnace lalu menuju sebuah wadah yang bernama torpedo car. Torpedo car dapat membawa 200 ton molten iron untuk menuju tempat pembuatan baja. Namun sebelumnya, molten iron ini akan menuju tempat pengolahan untuk memisahkan sulfur yang terkandung di dalamnya. Sedangkan untuk slag atau limbah dari molten iron akan dialirkan ke jalur yang berbeda menuju cooling pit untuk didaur ulang. Nantinya bisa digunakan untuk material pembangunan. Salah satu metode pembuatan baja adalah BOF atau Basic Oxygen Furnace. Ketika sampai di fasilitas pembuatan baja, molten iron tadi akan dipindahkan ke ladle untuk dikirim ke BOF. Nantinya di dalam BOF membutuhkan dua material, yakni molten iron dan besi bekas. Di mana besi bekas ini berasal dari berbagai macam jenis besi. Besi bekas atau scrap metal didapat dengan mensortir menggunakan magnetic scrap. Ketika metal scrap sudah dimasukkan ke dalam BOF, molten iron lalu dimasukkan ke dalam BOF.
dan BOF ini kemudian diposisikan secara tegak lurus. Selanjutnya dari atas BOF akan diberi oksigen murni dengan kecepatan supersonik sehingga membuat molten iron ini suhunya menjadi 3000 derajat Celcius dan melelehkan scrap yang ada di dalamnya. Dan setelah 25 menit, molten iron akan berubah menjadi molten steel dan dituang ke ladle. Jika konsumen membutuhkan ultra low carbon steel seperti yang diperlukan dalam industri otomotif, maka ladle yang berisi molten steel tersebut akan dikirim ke dalam vacuum decasing tank yang berfungsi untuk mengurangi tingkat karbon yang terkandung di dalam molten steel. Dari vacuum decasing tank, molten steel atau baja cair dituang pada penampung logam cair dengan kecepatan 5 ton per menitnya. Dan nantinya akan masuk ke dalam serangkaian mold atau cetakan. Perjalanan baja cair menuju mold ini akan melalui air yang berfungsi untuk mendinginkan dan memadatkan. Baja cair yang keluar dari mold kemudian akan menuju konveyor, di mana baja cair ini akan berubah menjadi strand steel. Dan untuk menyesuaikan ukurannya, strand steel akan dipotong menggunakan automated torch sehingga menjadi slab steel, dan biasanya tebal dari slab ini sekitar 22 cm. Untuk membuat baja dengan grade tertentu, juga bisa menggunakan electric arc furnace atau EAF. Jika metode BOF tadi mengkombinasikan 70% molten iron dan 30% scrap metal, maka pada electric furnace digunakan untuk meleburkan 100 hingga 70% scrap metal dan 30% molten iron. Bedanya dalam prosesnya tersebut, digunakan energi listrik sampai berubah menjadi slab steel. Setelah menjadi slab steel, kemudian akan dikirim menuju fasilitas hot strip mill. Di fasilitas tersebut, slab steel akan dipanaskan kembali pada furnace dengan suhu 2400 derajat Celcius selama kurang lebih 2,5 jam. Setelah dipanaskan, slab steel akan dimasukkan ke dalam serangkaian mesin untuk dikurangi ketebalannya dan membuatnya menjadi lebih panjang. Baja yang tebal tersebut sedikit demi sedikit akan berubah menjadi lembaran-lembaran baja tipis dengan panjangnya lebih dari 30 meter. Setelah menjadi tipis, lembaran-lembaran baja kemudian dikirim menuju mesin coiler, di mana pada mesin itu lembaran baja akan digulung menjadi coil steel. Dengan bentuk gulungan-gulungan, baja akan lebih mudah untuk disimpan atau langsung dikirim ke konsumen. Tergantung dari kebutuhan, coil steel akan diproses lagi seperti proses galvanizing yang bertujuan agar coil steel tahan terhadap korosi dan karat. Coil steel juga diberi lapisan aluminium yang bertujuan sebagai produk yang tahan panas. Selain dengan pemberian lapisan aluminium, coil steel juga dapat diberi lapisan timah tipis yang nantinya akan digunakan untuk